dipersembahkan oleh A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma raja'u ila abihim qalu ya abana muni'a minnal kailu fa'arsil ma'ana akhana naktal wa inna lahu lahafizun. Qala hal amanukum alaihi illa kama amitukum ala akhihi min qabl fallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Sadaqallahul azim. Wah, lagi baca surat apa? Surat Yusuf ya? Betul, Kodio. Kalau nggak salah itu tentang keraguan Nabi Yakub dengan saudara-saudaranya Nabi Yusuf ya? Iya, kan itu betul ya, anak-anak. Kok. Boleh duduk saya? Duduk. Boleh. Boleh silakan Kodio. Bismillah. Gabung ya. Iya, istilah. Itu menceritakan keraguan ayahnya Nabi Yusuf ya, yaitu Nabi Yakub. Karena memang pernah kejadiannya dulu kan Nabi Yusuf itu dibuang ke sumur sama saudara-saudaranya. Wah, ke sumur Kodio. Udah gitu, ketika akhirnya Nabi Yusuf udah jadi pembesar di Mesir, terus kan pengen ngutus salah satu anaknya lagi untuk pengen ngambil ya hasil panen ya dari sana ya, karena di negerinya Nabi Yakubnya lagi kekeringan. Nah udah gitu ya anak-anak yang lain, udah kami aja yang ajak adiknya lagi, ada adiknya Nabi Yusuf Bunyamin untuk ke sana ngejemput. Sedangkan kata Nabi Yusuf, oh nggak bisa, kemarin aja dulu saudara kamu yang lain digituin ya. Tapi akhirnya beliau di situ berserah kan. Tapi aku menyerahkan itu semua kepada Allah, Al-Hafiz yang Maha Menjaga. Begitu ya, salah satu sifatnya Allah, Al-Hafiz Maha Menjaga. Kalau sudah Allah jaga, tidak akan ada bisa terjadi apa-apa sama sekali. Berarti di surat itu Allah menjaga Nabi Yusuf kok. Semua dijaga ya, Nabi Yusufnya dijaga, dan di situ beliau juga menyerahkan keamanannya Bunyamin kepada Nabi Yusuf ya. Tapi sebelum itu, kalau pengen nyapa pemirsa dulu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Asmaul Husna Metro TV, Masya Allah ini sudah Ramadan hari kesekian. Kita akhirnya terus mendampingi sahur kalian. Kali ini kita akan ngebahas Al-Hafiz nih. Sambil kita sahur, mudah-mudahan puasa kita, ibadah kita dijaga sama Allah. Amin ya Rabbal Sila, yuk kita lanjutin obrolannya nih. Jadi tadi Koko pengen ngebahas tentang Al-Hafiz ya. Bahwa ini salah satu hal yang harus amat sangat diyakinin kita sebagai ya orang yang beriman kepada Allah. Kadang kita kan suka takutnya dengan aduh aku takut nanti kalau dilicikin orang, aduh aku takut nanti kalau dijulitin orang ya. Nah kalau Allah sudah menjaga nggak akan bisa terjadi apa-apa. Bahkan kita beneran difitnah. Keempat ulama mazhab pernah difitnah ya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, empat-empatnya difitnah, bahkan sampai dicambukin. Tapi kita tahu, nggak ada yang percaya, nggak ada yang benci kepada beliau. Nggak mempan juga, Allah jaga nama baik mereka. Ada yang benar-benar Allah jaga fisiknya, ada yang juga yang benar-benar Allah jaga nama baiknya. Dulu ulama Indonesia, Buya Hamka pernah juga dipenjara. Tuduhannya mengerikan, ingin menggulingkan Indonesia, tapi seorang pun nggak ada yang percaya. Ya. Dan Masya Allah, ketika Allah sudah jaga, bahkan dengan di penjara itu akhirnya beliau malah bisa menuliskan kitab tafsir. Kalau ngaji tafsirnya, tafsir Al-Azharnya Buya Hamka. Yang kalau mungkin nggak di penjara, jadwal beliau penuh, nggak beres-beres. Betul juga ya. Iya, dapat Padahal kebaikan. zaman itu, Ping. Iya. Udah penuh ya, Ping. Jadi, kalau saya ada keraguan tentang Allah Al-Hafiz yang Maha Penjaga, silakan kalau nanti ada yang mau diobrolin, ditanyain. Ada nggak nih yang masih jadi penasaran? Ini kok. Kemarin tuh Dio cerita sama Epi. Saya. Ngaku lu. Ya udah. Iya. Kalau dia tuh cerita. Kalau malam-malam di rumah sendiri, dia takut digodain sama setan. Itu kan juga bisa jadi dia harus minta setan. penjagaan dari jin gitu ya. Iya, Apakah iya, Allah juga maha menjaga kita dari makhluk-makhluk yang ya dimensinya beda sama kita gitu kok. Aksara. Iya. Toh apapun yang ngeganggu kita aslinya memang ciptaan Allah juga. Dan kalau Allah tidak berikan izin, maka nggak akan bisa terjadi apa-apa. Nih kita baca ayatnya ya. Siap.
Kalau sekarang kita mundur ke surat 10, surat Yunus ya. Ayat 107 ini Surah apa kok? Yunus surat Oh, Yunus. ke-10 ayat 107 pas pojok kanan atas nih. 2 ayat sebelum selesai ya. Karena ayatnya beres di 109. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa yuridka bi khairin fala radda li fadlih yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Berarti kan kalau Allah menimpakan suatu mudarat kepada kamu, tidak ada yang dapat ngilangin kecuali cuma Allah. Dan kalau Allah udah pengen ngasih nikmat kepada kamu, satu komplek dengki nggak pengen kita dapat nikmat itu juga nggak akan bisa dihalangin, pasti nyampe kepada kita. Jadi ini ayat ngajarin keyakinan Allah Al-Hafiz banget, Maha Pelindung banget, Maha ngejaga. Jadi Kayak gitu. untuk hal-hal yang nggak bisa kita kontrol juga pasti Allah menjaga itu ya Pak ya. Di luar kuasa kita, justru itu kan bukti bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan kita tidak berkuasa, kita hamba, ya. Dan kalau kita bergantung sama diri sendiri pasti capek, ya. Kita pengen supaya orang selalu muji, gimana caranya kita ngatur mulut miliaran orang, ya. Lagian muji juga kadang ada maunya. Makanya Pinjam 100. Pinjam 100. 200 jadi biar seorang satu. Jadi ya, makanya jadi sekali lagi ini harus bikin hidup kita tenang sih. Salah satu pengalaman Al-Hafiz di dalam hidup kita jadi tenang hidupnya karena yakin diri kita dijaga oleh Allah. Walaupun terjadi tetap akan ada hal yang nggak enak nih, udah kerja lurus tahu-tahu dipecat nih. Ini gimana ceritanya kok? Kalau kita hidupnya lurus enak, kita pasti akan diganti dengan kerjaan yang lebih baik. Kalau hidupnya nggak lurus, pusing. Ini saya dipecat, apakah gara-gara buat gugurin dosa saya nyolong? Atau godain istrinya si bos? Atau emang Allah pengen kasih kerjaan yang lebih baik ya? Bingung. Sama kayak misalnya kita udah jadi suami lurus, misalnya udah pada nikahan kita ya. Nyampe rumah istri ngambek, kita hidup lurus. Oh tenang, pasti lagi digoda setan. Tinggal kasih waktu, bikin tenang, paling beres sholat, ajak ngobrol, ngajak nyeblak, udah selesai. Bayaan lagi. Tapi kalau misalnya kita sambil jajan, sambil selingkuh, sambil nyolong, naudzubillah. Nyampe rumah istri ngambek. Nih bingung nih. Ini dia lagi digoda syaitan atau Allah lagi bolak-balikin hati istri untuk jadi penggugur dosa kita diambekin sama istri. Enak kayak hidup lurus tuh kayak gitu. Toh Allah sudah jaga semuanya. Tugas kita memantaskan diri. Udah pantas belum kita dijaga Allah. Jadi Gitu. responnya nggak bakal salah ya kok ya. Gak bakal salah. Nah kok, Iya. kalau menurut Koko yang berhak mendapat pertolongan Allah itu siapa aja? Terus kalau anak-anak kan kita nggak mungkin jaga 24 jam. Nah itu cara menjaganya gimana kok kita sebagai orang tua? Tapi sebelum Koko jawab ya, mendingan kita beli sahur dulu ya nggak? Oh iya sih udah lapar sih ini. Iya dong. Kita kasihkan ngobrol. Cacing dalam perut. Eping udah Cacing di perut. cacing dalam perut Eping udah mulai meronta-ronta belum? Udah bakar ban. Yuk berangkat yuk. Kita beli sahur dulu. Sahur dulu yuk. Dipersembahkan oleh Alhamdulillah. Nah udah ada nih menu sahur nih. Aduh lapar. Sok siapin dulu. Turut dulu. Nah, nih. Ping anak ketiga. Ini dari dulu. Ambilin piring. Kalau anak ketiga Senioritas. tugasnya nyiapin piring mulu dari kecil. Lalu di sini tuh. Silakan tuanku. Oh iya Kakanda. Ini kok piringnya. Gue yang nyajiin Ping. Siapa yang Kakanda? Masya Allah. Ini sayapnya sayap kiri apa sayap kanan Mau ya? lah, orang udah lapar Saya dari tadi. patah kok. Oh iya. Oke. Oke, Masya Allah. Alhamdulillah. Sambil sahur ya. Bahas apa tadi kita kok? Tadi kan nanya kan terkait bagaimana kalau misalnya kita jadi orang tua, anak-anak kan nggak bisa kita jaga 24 jam, ya nggak? Betul. Betul kan? Apalagi medsos tadi ancamannya di dalam rumah pun kita udah awasi bahkan pakai CCTV, kita nggak tahu apa yang dia lihat di layar kan. Maka inilah pentingnya kita berserah kepada Al-Hafiz,
kepada Allah Sang Maha Penjaga. Bahkan kita kan sekarang masih bisa mantau, jagain, masih bisa dampingin. Dulu Nabi Yunus alaihissalam ketika benar-benar ditelan 3 kegelapan, kegelapan malam, kegelapan dasar laut, dan kegelapan perut ikan, benar-benar 3 kegelapan, nggak bisa ngapa-ngapain, udah benar-benar nggak ada apapun bisa menolong. Tapi beliau berserah kepada Al-Hafiz. Bahkan doanya dibacakan itu diabadikan di Al-Quran, di Quran surat ke-21 Al-Anbiya ayat 87, ya kan? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Pada hafal doanya. Tiada ilah selain engkau. Subhanaka maha suci engkau. Ini sesungguhnya kuntu minadh dhalimin. Sesungguhnya aku yang zalim. Beliau mengakui kelemahannya dan menyerahkan dirinya kepada Allah dengan memuji Allah, mengagungkan Allah. Maka ketika sudah dijaga oleh Allah Sang Maha Penjaga, dalam dasar laut di perut ikan tengah malam tetap keluar, tetap selamat. Masya Allah. Ya. Jadi kayak gitu. Nah ini nanti kalian punya anak, kalian juga sama. Tugas kita tuh sebetulnya bukan ngejaga anaknya, tapi memantaskan diri kita udah pantas belum anak-anak kita tuh dijaga sama Allah. Udah pantas belum kita jadi orang tua yang anaknya dijaga sama Allah. Cara ngejaganya gimana kok sebagai orang tua? Itu dia mantesin. Kayak contoh ya di Quran surat Al-Kahfi. Waktu di ayat 60-82 kisahnya Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir. Salah satu kisahnya kan di situ diceritakan ada 2 rumah anak yatim mau roboh. Lalu oleh Nabi Musa sama Nabi Khidir dibangun ulang tuh rumahnya. Terus dipertanyakan kan ngapain kita ngebangun ini 2 rumah ini? Dijawabkan akhirnya disebut Farada Rabbuk, ini adalah kehendak dari Tuhanmu. Lalu juga disebutkan wa kana abuhuma sholiha, karena bapaknya soleh. Kita bangun rumah, yang bangun siapa? Tukang. Ya. 2 anak yatim ini rumahnya mau roboh, ya. 2 anak yatim ini rumahnya mau roboh. Allah utus 2 orang nabi untuk jadi tukangnya. Karena satu alasan, bapaknya soleh. Ya. Kita nggak bisa bikin tangan anak kita, kaki anak kita, alisnya aja nggak bisa. Tapi kita lihat anaknya bahkan nggak diceritakan anaknya juga soleh loh. Tapi ketika orang tuanya sudah memantaskan diri di hadapan Al-Hafiz, Allah Sang Maha Penjaga, dijaga tuh. Masih kecil, rumahnya mau roboh. Tapi Allah utus 2 orang nabi untuk jagain mereka. Untuk jadi pelindung bagi mereka ngebangun lagi rumahnya. Daripada misalkan meninggal ini anak nomor 1 apartemen, nomor 2 perusahaan, nomor 3 sewa mobil. Tapi kita nggak peduli dan nggak memantaskan diri di hadapan Allah. Supaya anak-anak kita dijaga. Gampang anaknya dibikin kena musibah, anaknya dibikin ketipu orang dan yang lain-lain. Terus kita mantasin aja. Kau Yuk. izin. Yuk. Tanya. Izin. Gen Z. Keutamaan orang tua dalam mendidik nilai agama ke anak itu yang baik itu seperti apa sih kok? Karena kan kita nggak mungkin jaga 24 jam ya kan. Cara untuk menanamkan nilai agama kepada anak kita dari usia masnya nih, pas masih kecil, bagaimana ya kok? Ya itu dia. Makanya dulu kan Ibnu Umar, sahabat Nabi, pernah ditanya terkait sebetulnya Nabi itu ngajarin kalian gimana sih? Ya, maka salah satu jawaban beliau kan, Nabi mengajarkan kami iman sebelum Al-Quran. Ya, jadi benar-benar diajarin iman dulu. Yakin dulu dengan Allah Maha Penjaga tadi, Al-Hafiz. Akidahnya ya. Lalu, karena ketika akhirnya akidah sudah kuat, itu akan berbuah dia taat kepada syariat. Maka bismillah dia akan jadi orang yang luar biasa nanti ke depannya. Sehingga nanti ini anak mau udah didampingin atau enggak sama orang tuanya. Atau nanti ketemu idealisme seperti apa. Ketemu teman-teman sengaco apapun itu. Dia tahu mana benar, mana enggak. Dia tahu mana boleh, mana enggak. Ya. Kalaupun akhirnya sempat tergelincir ketika kita benar-benar udah sempat menanamkan indahnya, hangatnya dulu suasana kumpul kayak tadi ngaji di rumah. Suatu saat dia akan, kan maksiat itu capek ya. Dan akan ada ujungnya kena batunya. Ketika akhirnya dia udah kena batunya mungkin naudzubillah bahkan di dalam penjara sekalipun. Aduh rindu dulu bisa ngaji bareng sama orang tua, sama adik-adik, sama kakak. Ya, sehingga akhirnya dia punya tujuan pulang lagi gitu. Bayangkan kalau misalkan dari kecil kita nggak pernah menanamkan indahnya momen-momen itu. Ya dia Ketika mau nyari kemana berarti setiap kali dia galau, setiap kali hancur. Ketika galau mau nyari kemana kalau nggak ke Tuhan dan nggak diajarin sama orang tuanya? Iya, makanya ya gitu. Kalau ke istri juga sama ya, kok Evan kan belum punya anak. Untuk bisa jadi suami yang bisa menjaga istri dengan baik. Salah satu supaya Allah tolong bantu dijagain keluarganya, hubungannya. Itu juga dengan ngajarin istri, mendidik istri dan memantaskan diri ya kok. Betul, kan dia juga makmum, ya kan.
Dan kita sebagai pemimpin wajib bertanggung jawab. Dan tugas kita tuh untuk menggandeng tangan kita berhasil, tangan mereka nyampe berhasil ke surga Allah. Iya. Insya Allah ya. Jadi seperti itu. Tapi sebagai istri, sebagai imam nih, sebagai suami Salah, Koko. harus punya 3 kelebihan dibanding istri. Apa aja tuh kok? 1, Takutnya kita gak punya ya. Kalau 1, dia harus lebih takwa daripada istrinya. Jadi ternyata istri tiap hari duha 2 rakaat, suaminya harus lebih. Suami istrinya setiap hari baca Quran 2 lembar, maka suaminya harus lebih banyak lagi, 1 juz kalau bisa. 1, lebih takwa. 2, lebih berilmu. Ya. Karena kan nanti istri mau nanya, aduh kagok masa nanya ke suami orang. Akhirnya nanya ke suami ternyata tahu. Nah kalau misalnya nggak tahu, maka ya udah ngaji bareng. Ya kan? Terbatas. Yang ketiga ini nggak wajib tapi kadang suka jadi masalah. Selain harus lebih bertakwa dan lebih berilmu, suami juga harus lebih banyak duitnya daripada istrinya. lulus alias Siti. Iya. Tapi berarti kalau misalkan kita nggak kaya, nggak boleh dong misalkan nikahin anak perempuan yang kaya. Boleh. Selagi kita yakin nikahnya lillahi ta'ala, nggak cuma ngincar hartanya, benar-benar dengan dia aku tambah dekat denganmu ya Allah. Maka mampukan aku ya Allah, engkau maha kaya, engkau maha menjaga. Jaga aku supaya aku sanggup menjaga hambamu yang lain ini. Untuk sampai ke surgamu. Masya Allah. Begitu. Ini udah ada nih makanannya nih. Kita sahur dulu ya nggak? Iya. Habis itu baru kita agar lanjut lama-lama pulang, nih. ya. Makan dulu ya, makan dulu. Udah mau Pemirsa Asmaul Husna juga jangan lupa sahur dulu ya. Jangan kasihkan nyimak tapi sampai lupa makan. Gak apa-apa sambil makan ya. Jadi kita sahur dulu. Kita lanjut lagi sebentar lagi. Selamat sahur pemirsa. Dipersembahkan oleh Kok Dio pernah naik motor pulang dari kuliah. Ini termasuk penjagaan dari Allah apa enggak nih? Nah, Dio lawan arah pulangnya. Kondisi hujan gede. Terus perbaikan jalan nih trotoar. Agak nanjak. Agak nanjak kan dibetot dong gasnya. Cepet kan? Agak cepet. Terus ada batu gede. Ban depan Dio karena hujan gede. Kantem si batu itu. Dio mentalnya ke tengah jalan. Gak lama ada angkot. Mau ngelindes Dio. Tapi angkotnya langsung ngecot. 02 ya. Jadi nggak jadi kelindes kok. Di mana dicumpok bukan ini? Dicumpok kok satu. Iya. 03 angkot. Kedua. Itu salah satu pertolongan dari Allah apa enggak buat diri Dio. Kedua, Dio lihat di jalan banyak perempuan sen kiri belok kanan selamat aja. Itu penjagaan juga. Iya. Karena di stikernya udah di spakbornya udah pakai stiker Bismillah. Oh iya. Jadi aman. Ngaruh. Jadi gitu ya. Itu yang bentuk penjagaan Allah. Ya. Bahkan ini kok juga ada cerita nyata ya. Jadi dulu waktu kau masih di sana ya, di Thailand di kasino. Jadi suka rebutan terkait siapa yang untuk beli makanan. Ya. Om Pimpah. Entah hompimpa, entah gimana, pokoknya udah lu aja pada nggak mau lah gitu orang ceritanya, ya. Singkat cerita lah, ya ini nggak usah pada sebut namanya, adalah yang kepilih ceritanya untuk supaya beli makanan keluar. Nggak mau dia, nggak suka, ya. Tapi ya sudah karena udah entah gimana dia yang harus berangkat. Ternyata pas dia berangkat baru tutup pintu, nggak lama sebentar udah ada yang ngetok lagi, cepet banget tuh orang udah balik lagi, ternyata polisi digerebek, ya. Tahu gitu pada rebutan, tahu gitu saya yang akhirnya beli makanan. Jadi dia dijaga, selamat ya, kok. sempet tobat duluan, sempet udahan duluan. Berarti sempet digerebek? Habis dijaga, digerebek pernah. Dibawa kok. Enggak, akhirnya beres deal di situ. Itu kan jadi cerita. Ini kisah nyata ya, tentang ibu-ibu yang jualan tempe. Nggak tahu pernah dengar atau enggak ya. Ini Ibu-ibu jualan tempe. jualan tempe. Gedein pink. Cakep. Tempe. Bukan. Oh, bukan. Ya. Namanya bikin tempe itu kan si kacangnya udah diinjek-injek, udah beres, udah rapi, udah dilepasin, dikasih ragi, dibungkus. Terus kan dia nanti harus ditunggu 3 hari untuk jadi tumbuh raginya baru jadi tempe kan. Makanya tempe yang harus dijual hari ini bisa jadi udah diolahnya dari 3 hari yang lalu. Pas pengen berangkat, subuh-subuh nih sebelum subuh, wah ini belum jadi tempe. Tapi dia yakin, ya Allah jaga saya ya Allah. Ini doa nih pasti dikabul. Nanti kan jualannya jam 9, belum berangkatnya. Sholat dulu, doa. Beres doa, sholat, dilihat, loh belum jadi tempe. Waduh gimana nih?
udah harus berangkat. Udah doa dulu. Sambil jalan berangkat terus doa. Ya. Terus begitu nyampe pasar dibuka lagi. Belum jadi tempe juga, masih utuh. Ya. Yang lain mau nggak mau udah taruh di lapak. Yang lain udah pada jualan, bahkan udah pada laku. Siang, habis, berlaru. Akhirnya lama-lama pasar udah mulai sepi, yang lain udah pada habis. Si ibu dagangannya sendirian, masih penuh. Udah mulai kecewa, ya Allah. Katanya Engkau maha menjaga, ya Allah. Aku sudah serahkan ini semua, ini kenapa belum jadi tempe? Lalu datenginlah ada ibu-ibu datengin si nenek yang jualan tempe. Ngapain tuh kok? Nek, saya nyari tempe, tapi nyari yang belum jadi. Supaya buat dikirim anak saya kuliah di Korea. Kalau dikirimnya tempe jadi, nyampe sana biasanya udah busuk. Saya nyari tempe yang belum jadi tempe nih, mana? Tempe dikirim ke Korea. Jadi cari, Bu, Ibu serius pengen beli tempe yang belum jadi tempe? Ya, maka yang tadinya berdoa, ya Allah tolong jadi tempe, sekarang diganti, ya Allah jangan jadi, ya Allah jangan jadi, ya Allah jangan jadi. Begitu diintip, alhamdulillah belum jadi tempe. Bu, ini semua tempe belum jadi, Bu. Silakan, Bu, dibeli. Berapa, Bu? Berapa nih? Ini kalau laku semua sih 200.000. Udah borong aja semua, ya. Akhirnya kata si ibunya yang pengen beli buat anak yang di Korea, Bu, Nek, ini saya kasih 500.000, 200.000 untuk tempenya, 300.000 tanda terima kasih saya. Karena seharian keliling pasar nggak ketemu yang jualan tempe tapi belum jadi tempe. Iya sih, nggak bakal ketemu sih, kita juga pengen nyariin tempe. Mas, ada nggak tempe yang belum jadi tempe? Tapi gitulah Allah Hafiz kan. Sesuatu yang kita nggak nyangka, bahkan kita anggap musibah, tapi kalau kita udah yakin sama Allah dia maha menjaga, udah selesai urusan, malah jadi kebaikan. Berarti yang malah penting jadi ikhtiar ya kok. Ikhtiar mah tetap dilakuin. Walaupun setelah ikhtiar, tapi tetap ada musibah. Kita nggak tahu rencana Allah seperti apa yang kayak yang Koko ceritain yang Penting tempe yakin, tadi. karena ilmu yakin tuh mahal banget. Inilah bahasan kita hari ini tentang Al-Hafiz yang maha penjaga. Mudah-mudahan kita bisa yakin juga agar diri kita pantas dijaga oleh Allah. Dan kalau sudah dijaga oleh Allah, siapapun ingin mencelakai, bersatu seluruh jin dan manusia ingin mencelakai, Allah tidak berikan izin, demi Allah sehelai rambut pun gak akan jatuh. Jadi tenang aja, tugas kita terus takwa, taat kepada Allah, ikhtiar terus maksimal. Mudah-mudahan seluruh pemirsa Asmaul Husna Metro TV semuanya dijaga Allah ya. Amin. Kita ketemu lagi sepanjang bulan Ramadan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Jadi gitu kok. Metro TV. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.